Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga adalah dosen pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada acara Raker Lazismu Aceh di Banda Aceh mulai kemarin. Beliau datang hari Jumat. Karena itu bersamaan dengan momen pengajian kita minta kepada Pak Dr. Mahli untuk bisa bersilaturahim dengan kita dan menambah pengetahuan kepada kita pada hari ini. Sebagai gambaran kami sampaikan kepada Pak Mahli, pengajian ini udah mungkin 11 tahun ya. Ahad subuh itu kita mulai tahun 2011 lalu. Gak terasa sekarang udah 2022, Pak. Dan kita mulai, saya ingat itu bulan Maret itu. Alhamdulillah, biasanya ramai Pak. Ada sekitar 3 saf di sini, tapi hari ini kemungkinan karena hujan jadi tidak begitu. Dan pengajian ini berlangsung biasanya 30 menit penyampaian dan sekitar 15-20 menit kalau ada tanya jawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan hormat kita persilakan kepada Bapak Dr. Mahli untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita. Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Banda Aceh yang saya hormati, yang saya banggakan. Kita bersyukur pada Allah pada pagi yang sejuk ini bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuwajahah dalam suasana yang lebih menggembirakan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, minggu-minggu atau bulan-bulan sebelumnya, apalagi dibanding dengan di beberapa tempat yang lain. Saya di Jawa pada umumnya masih ketat memakai masker ya. Di Aceh saya terpengaruh juga. Ya, enak juga tidak pakai masker ya. Tapi masih ada sedikit khawatir gitu. Khawatirnya itu adalah menularkan, membawa Omikron dari Jawa ke sini ya. Insya Allah kita suasana makin baik. Pandemi ini mudah-mudahan segera berlalu. Allahumma amin. Perkenalkan, saya seperti disampaikan oleh ketua kita, rektor kita, Bapak Dr. Aslam Nur. Biasa saya panggil Abang, karena saya sudah mengenal beliau sejak beliau sering berulang ke Jogja dulu, sering bertemu di kantor TP Muhammadiyah Jalan Ahmad Dahlan. Waktu itu beliau masih dalam rangka menyelesaikan kuliahnya di Jogja. Saya berasal dari Pulau Sumatera juga, tapi di bagian tengah, di puncak Sumatera, gunung tertinggi di Indonesia di Sumatera yaitu Gunung Kerinci.
Kampung saya ada di dekat kaki Gunung Kerinci, tapi saya sejak SMP sudah di Jogja. Jadi sampai sekarang di Jogja baru 43 tahun. 43 tahun. Alhamdulillah dapat istri juga orang Jawa Tengah, orang Jepara. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jadi sekitar bulan Oktober yang lalu, ketua Lazismu kita yang betul-betul ditunjuk oleh PP Muhammadiyah itu Profesor Hilman Latif diangkat menjadi Dirjen di Kementerian Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Maka kemudian saya menjadi akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Ditunjuk oleh PP menjadi ketua Lazismu. Nah, hari-hari ini alhamdulillah Lazismu di seluruh Indonesia bergerak dalam rangka menyelenggarakan rapat kerja wilayah. Setelah pada bulan Desember yang lalu kita menyelenggarakan rapat kerja nasional. Sudah ada sekitar 10 lebih ya wilayah yang menyelenggarakan rapat kerja wilayah Lazismu, dan 2 hari ini adalah rapat kerja wilayah Aceh. Alhamdulillah rapat kerja berjalan, berarti organisasi masih berjalan. Insya Allah kita optimis bahwa Lazismu ini akan makin berkembang, akan semakin dipercayai oleh masyarakat seiring dengan organisasi yang makin kita rapikan. Salah satu dari kerapian itu adalah bagaimana kita selalu ikut audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Jadi Lazismu ini berbeda dengan lembaga atau majelis lain dalam persyarikatan, karena dia adalah lembaga keuangan publik. Sebagai lembaga keuangan publik, maka dia berhak dan harus diawasi oleh publik. Seluruh uang masuk, seluruh dana masuk dan dana keluar harus tercatat dan akuntabel. Kalau tidak, maka bisa kena pasal. Nanti di Aceh yang bisa kena pasal nanti adalah Bang Tarmizi dan Bang Yamin. Kalau di pusat saya. Oleh karena itu kita sangat serius merapikan Lazismu yang kita cintai. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa poin, mungkin tidak terkait dengan Lazismu, dalam rangka menambah mungkin pengetahuan, wawasan kita dalam rangka memperkuat akidah, keyakinan kita kepada agama kita, agama Islam ini. Pada awal dari kuliah atau ceramah ini saya mengutip ayat yang sering dibaca oleh para khatib, ya, potongan ayat yang sering dibaca oleh para khatib. Alhamdulillahil alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah yang menurunkan agama dan petunjuk yang benar untuk diunggulkan atas seluruh agama-agama yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, di dunia ini ada banyak sekali agama. Kalau di Indonesia dikenal ada 6 agama resmi, yaitu agama yang secara politik diakui oleh negara. Tetapi secara akademik ada banyak sekali agama itu. Bahkan salah satu hal yang menarik dalam kajian sosiologi agama itu adalah definisi dari agama itu ada puluhan. Apakah agama itu? Definisinya puluhan. Nah, ada yang maksimal seperti
menjadi kesepakatan politik begitu di tanah air sehingga hanya diakui 6 agama saja. Tapi ada yang minimalis. Religion is belief in spiritual being. Agama adalah keyakinan tentang sesuatu yang bersifat spiritual. Keyakinan tentang hal yang gaib. Nah, jadi terkait dengan keyakinan tentu tindakan-tindakan sosial yang terkait dengan hal yang gaib itu secara akademik bisa disebut sebagai agama. Oleh karena itu dalam dunia studi agama itu dikenal ada banyak sekali agama. Nah, dan kenyataannya memang para peneliti sudah menemukan ya, ada begitu banyak agama itu. Ada satu istilah yang sering disebut yaitu klasifikasi agama suku. Jadi agama yang dikenal di suku tertentu tidak dikenal di suku yang lain. Dan di Indonesia kita kenal ada ratusan agama. Maka berarti ada ratusan suku, maka berarti ada ratusan agama. Ya. Kalau di Sumatera, di Aceh saya belum pernah membaca ada agama suku ya, karena kuatnya Islam di sini. Tapi di tetangga kita di sekitar Danau Toba ada agama Pelbego ya, yang antara lain terlihat pada ritual pengaruhnya ya, pada makam kuburan di sekitar Danau Toba itu kan bentuknya unik, tugu-tugu yang megah-megah, tinggi-tinggi. Nah itu bukan pengaruh agama Protestan atau agama Kristen, tapi pengaruh agama Pelbego tadi. Di Jawa agama suku dikenal dengan aliran kepercayaan. Ya. Zaman Presiden Soeharto dulu aliran kepercayaan di Indonesia ada 84 yang diakui. Di Kalimantan saudara kita orang Dayak ada agama Kaharingan. Di Papua ada begitu banyak suku, subsuku, maka berarti ada begitu banyak agama. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, semua agama itu hampir sudah diteliti oleh para antropolog, terutama orang-orang Barat, orang Belanda yang masuk ke berbagai daerah untuk apa? Untuk meneliti masyarakat setempat, dan salah satu yang diteliti itu adalah aspek keyakinan keagamaannya. Kita di Aceh tentu kenal dengan tokoh yang bernama Snok Hurgronya yang berpura-pura masuk Islam dan kemudian melakukan banyak sekali penelitian, melahirkan buku-buku berkualitas, antara lain adalah tentang Gayo ya. Dan berdasarkan hasil penelitian itu kemudian akhirnya tentara Belanda berhasil masuk ke dataran tinggi Gayo yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh orang-orang asing. Nah, dari berbagai hasil penelitian tentang agama-agama itu ya, maka nanti kita bisa melihat, bisa mengklasifikasi berbagai aspek dari keagamaan itu. Nah, kemudian lahirlah konsep-konsep tentang berbagai tipe konsep tentang Tuhan. Nah, jadi ada macam-macam konsep Tuhan yang ada, yang diyakini, yang dimiliki oleh ratusan agama itu tadi. Nah, dalam hal ini kembali kepada tadi topik kita, apa keunggulan agama kita dibanding agama-agama yang lain? Ya. Kalau pertanyaannya subjektif, saya tanyakan di sini, agama apakah yang terbaik? Tentu kita akan menjawab agama Islam. Tapi kalau pertanyaan yang sama saya tanyakan di sekitar Danau Toba sana, nah, jawabannya akan berbeda. Atau saya tanyakan di Bali. Maka kita perlu tahu secara objektif apa sih keunggulan, kelebihan agama Islam dibanding agama-agama yang lain tadi itu. Nah, salah satu dari banyak kelebihan agama Islam itu adalah konsep Tuhannya paling tinggi. Nah,
Jadi dari penelitian terhadap berbagai agama tadi itu, ternyata konsep Tuhan itu ada konsep Tuhan yang sederhana, yang rendah, menengah, lalu tinggi. Nah, apa itu konsep Tuhan yang rendah? Yaitu Tuhan yang diyakini sebagai sekedar kekuatan gaib saja. Agamanya disebut dengan animisme dan dinamisme. Anima artinya roh, animisme adalah keyakinan bahwa setiap benda, setiap peristiwa besar itu pasti memiliki roh. Ya. Atau setiap kejadian, setiap lokasi tertentu yang dianggap punya keunikan, dianggap punya kekuatan-kekuatan gaib, dinamisme. Apa bentuknya? Bentuk Tuhannya dalam tanda petik dari agama animisme dinamisme itu bisa berupa fetis. Fetis itu adalah benda tertentu tapi diyakini punya kekuatan gaib. Ya. Bentuknya bisa aksesori, cincin hitam besar dan sudah diisi roh dengan kalimat-kalimat, dan dengan cincin itu aman perjalanan. Ya, berarti cincin itu sudah menjadi Tuhan bagi pemakainya. Saya pernah masuk ke dalam dunia orang rimba. Kita di luar menyebutnya sebagai orang kubu di pedalaman Jambi. Ya, dalam rangka sebuah reportase. Ada tokoh lain yang bertahun-tahun masuk ke sana dan melakukan pendidikan untuk anak-anak orang rimba itu. Kita saya kira perlu belajar terhadap semangat dia berjibaku selama bertahun-tahun tinggal di dalam hutan. Namanya Butet Manurung. Orang Toba juga ya. Kawan saya, seorang antropolog. Apa yang dia lakukan di dalam? Membaca, mengajarkan anak-anak kita itu membaca, berhitung dan menulis. Saya tidak masuk pada cerita tentang itu, tapi yang ingin saya ceritakan adalah saudara-saudara kita orang rimba itu punya keyakinan ketuhanan, punya fetis, punya barang. Salah satu barangnya adalah namanya kalung ya. Kalung namanya sebalik bala. Sebalik bala. Kalung ini istimewa karena pembuatannya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dibuat dari biji-bijian yang jarang ditemukan dan hanya diberikan khusus pada orang-orang yang dianggap sebagai kawan, sebagai sahabat. Ya, dalam bahasa mereka sebagai guding. Saya salah satu yang dapat itu. Nah, bagi orang rimba, kalung itu bukan sekedar aksesori seperti kita, tapi punya kekuatan ketuhanan. Dengan memakai itu, maka seluruh kekuatan gaib yang dikirim orang untuk mengganggu kita akan berbalik ke orang yang mengirim itu. Nah, namanya sebalik bala. Nah, ada itu keyakinan seperti itu. Masih hidup sampai sekarang. Waktu saya masih kecil di kampung halaman saya di Kerinci, ada keyakinan ketuhanan dalam bentuk totem. Totem itu adalah hewan tertentu yang dianggap punya kekuatan ketuhanan. Apa itu? Harimau. Ya. Jadi waktu kita masih anak-anak pergi ke ladang di tepi hutan, di tepi dusun, menemukan tapak harimau, jejak-jejak harimau, maka orang tua mengatakan hati-hati berbicara. Jangan mengatakan ada harimau lewat. Tidak boleh, tidak sopan. Tapi katakanlah ada nenek lewat. Nah, jadi harimau dipanggil dengan nenek. Di tempat yang lain dipanggil dengan inya. Di Jawa dipanggil dengan simbah. Jadi harimau bukan sekedar binatang buas, tapi ada kepribadian, ada semangat, ada jiwa dalam harimau itu. Dan bahkan sekarang mulai berkembang lagi kelompok-kelompok persilatan
yang meniru jurus-jurus harimau, dan pada ujian akhirnya nanti disuruh datang ke kaki bukit, sudah menunggu harimau sungguhan di situ. Ya. Harimau. Di daerah tertentu di Sulawesi bukan harimau tapi buaya. Bukan buaya darat, buaya sungguhan. Di India lembu, sapi. Di Kalkuta monyet. Monyet itu Delhi, Kalkuta itu jumlahnya banyak sekali. Sudah mengganggu tapi tidak berani diberantas karena diyakini penjelmaan dari dewa tertentu dari mereka. Jadi Tuhan dalam bentuk fetis, dalam bentuk totem, ini tadi adalah agama rendah. Pengaruh hanya lokal, pengaruhnya hanya lokal, mungkin tingkat kabupaten. Ya. Nah, nanti seiring dengan berkembangnya kekuatan sosial politik, maka keyakinan yang bersifat lokal itu bisa meningkat menjadi regional. Nah, tadi yang disembah itu namanya dewa. Dewa itu biasanya kawasannya lebih luas. Ya. Kalau tadi agamanya namanya dinamisme, animisme, nah kalau meningkat itu namanya politeisme. Meyakini ada banyak dewa. Ya. Kalau di Jogja sebagai ilustrasi, nah, saudara kita orang Jawa di pantai selatan itu meyakini ada penguasa pantai selatan. Seorang putri yang bernama Nyai Roro Kidul, the Queen of South, penguasa pantai selatan. Tidak ada penguasa pantai utara, tidak ada Nyai Roro Lor, tidak ada Nyai Roro Wetan Timur, dan tidak ada juga Nyai Roro Kulon Barat. Nah, secara sosiologis bisa dijelaskan ya. Kenapa? Karena pantai selatan itu tidak bisa ditaklukkan oleh masyarakat yang tidak punya teknologi kelautan yang memadai. Tidak bisa bikin kapal yang besar. Bagi orang Bugis, orang Makassar, nggak ada masalah itu, ya, karena mereka biasa menaklukkan samudera, bahkan sampai ke Madagaskar sana. Nah, saudara kita orang Jawa tidak punya tradisi kelautan yang kuat, sehingga pantai selatan itu mengerikan, banyak menimbulkan korban, ya. Nah, dan kemudian muncullah keyakinan-keyakinan yang umum di situ tentang Nyai Roro Kidul. Yang salah satu keyakinannya adalah Nyai Roro Kidul itu suka memakai baju berwarna hijau. Jadi kalau pergi bermain di pantai Parangtritis, jangan pakai baju warna hijau. Nanti dipanggil oleh Nyai Roro Kidul. Ya. Ibu-ibu Aisyah seragamnya warna hijau. Nah, hati-hati kalau musyawarah di pantai selatan Pulau Jawa. Ada lagi keyakinan dewa penguasa Gunung Merapi. Namanya siapa? Namanya Kiai Sapu Jagat. Ya. Nah, fenomena terakhir yang terkait dengan keyakinan penguasa Gunung Merapi ini, salah satu gunung teraktif di dunia, itu adalah cerita tentang Mbah Marijan. Saya kira cukup populer di mana-mana Mbah Marijan, yaitu kelompok masyarakat tertentu yang masih melihat fenomena meletusnya Gunung Merapi itu dari sisi keyakinan keagamaan mereka. Nah, akibatnya apa? Terjadi korban waktu itu ya. Terjadi benturan pengetahuan. Yang satu Mbah Marijan yang tidak mau mengungsi walaupun sudah diperintahkan oleh bupati, diperintahkan oleh gubernur, tidak mau turun. Bahkan diperintahkan oleh Raja Jogja pun tidak mau turun. Alasannya apa? Saya diangkat oleh Sultan ke-9, sementara sekarang Sultan ke-10. Ya. Sementara Mbah Rono, Mbah Rono itu Dr. Surono, kepala vulkanologi waktu itu, sudah mengatakan harus turun semua. Karena level
meletusnya ini sudah diperkirakan segera. Nah, tidak mau, dan ada 35 orang pengikutnya yang akhirnya kemudian meninggal karena letusan Gunung Merapi itu. Jadi masih ada masyarakat yang hidup pada level seperti itu. Jadi ada dewi penguasa pantai selatan, ada dewa penguasa Gunung Merapi. Nah, menurut kelompok ini tadi, kenapa Merapi meletus? Nah, ini menarik. Tahun 60-an Merapi itu meletus lebih dahsyat lagi dan banyak warga yang meninggal. Maka pemerintah waktu itu mengosongkan 3 desa di lereng Merapi di daerah Kabupaten Magelang. Seluruh penduduk ditransmigrasikan ke Lampung. Tapi apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian balik lagi mereka ke sini. Ya. Balik lagi ke situ. Lalu pertanyaannya, apakah mereka tidak takut pada letusan Gunung Merapi? Apa konsep mereka tentang letusan Gunung Merapi? Tim penelitian dari jurusan antropologi UGM turun ke situ dan meneliti keyakinan keagamaan masyarakat setempat. Ditemukan, menarik. Ternyata bagi mereka Gunung Merapi itu dikuasai oleh Kiai Sapu Jagat, kiai laki-laki. Pantai Selatan dikuasai oleh Nyai Roro Kidul, Nyai perempuan. Suatu saat dua kekuatan raksasa ini, laki-laki dan perempuan, melakukan pendekatan. Nah, tandanya apa? Merapi mulai batuk-batuk. Puncak dari pendekatan laki-laki dan perempuan ini adalah keluarnya lahar milik Kiai Sapu Jagat dalam bentuk bedus gembel. Jadi mereka punya konsep tentang itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah kalau sudah ada tanda-tanda dua kekuatan ini PDKT, maka dilakukan ritual-ritual. Ritualnya sinkretistik, campur aduk. Dimulai dengan Al-Fatihah, dibaca ayat kursi, disebut nama dewa-dewa, lalu kemudian diajukan permohonan. Kalau Nyai Roro Kidul mau ketemu dengan Kiai, silahkan, tapi tolong jangan lewat desa kami, lewat kiri dan kanan desa kami. Harapannya nanti kalau puncak hubungan keluar lahar itu tidak lewat desa kami. Ini sungguh-sungguh terjadi, penelitian ilmiah, ada bukunya, saya punya bukunya. Jadi tadi Mbah Marijan itu mudah-mudahan sebagai kelompok terakhir, ya, sehingga Merapi tidak lagi mendapatkan korban. Karena letusan gunung itu menurut versi Mbah Marijan itu zero victims, tidak ada korban letusan gunung. Karena tidak ada gunung yang meletusnya itu tiba-tiba duar meledak, enggak. Pasti ada tahapan-tahapannya. Ada gempa-gempa kecil, makin besar, lalu kemudian keluar lahar. Nah, maka kemudian ada peringkat-peringkat. Sudah dibuat, sudah diukur, sudah ada alatnya. Tinggal masyarakat mau mengikuti petunjuk-petunjuk ahlinya itu. Nah, kalau itu diikuti, insya Allah aman. Nah, kembali ke judul kita tadi. Ini adalah agama politeisme, banyak dewa. Ada dewa penguasa laut, penguasa gunung, penguasa angin, dan di mana-mana yang ada di masyarakat agraris khususnya itu adalah dua. Pertama Dewi Kesuburan, di Jogja namanya Dewi Sri, nanti di India namanya ada lagi, di Brazil adanya nama lagi, di orang Indian ada lagi, dan yang kedua adalah Dewi Asmara. Ternyata Dewi Asmara itu ada di mana-mana, ya. Kalau yang kita kenal di tradisi Yunani kalau nggak salah itu namanya Dewi Amor. Di Aceh saya nggak tahu namanya Dewi apa ya. Mungkin Asmarawati. Nah, banyak dewa. Nanti meningkat. Nah, secara konseptual ada konsep Tuhan yang lebih tinggi dari politeisme. Namanya adalah henoteisme. Henoteisme itu adalah mengakui adanya banyak Tuhan, tapi ada salah satu Tuhan yang paling dihormati, paling sering disembah. Ada semacam
dewa koordinator. Nah, gitu ya. Orang Mesir kuno itu henoteisme. Dia percaya pada banyak dewa, tapi pada musim tertentu mereka lebih banyak menyembah dewa Sungai Nil. Pada musim yang lain mereka lebih banyak menyembah dewa Oris dan dewa-dewa yang lain. Nah, itu namanya henoteisme. Dan yang paling tinggi itu adalah monoteisme. Menyembah hanya ada satu Tuhan. Kenapa paling tinggi? Karena ini yang paling rasional, paling masuk akal. Apa maksudnya? Tuhan itu adalah kekuatan yang maha segalanya. Maka tidak boleh ada dua presiden dalam satu negara. Tidak boleh ada dua gubernur dalam satu provinsi. Harus hanya ada satu. So, kalau ada dua, mereka akan saling melenyapkan. Maka Tuhan itu harus hanya ada satu. Nah, dari berbagai konsep-konsep Tuhan yang ada dalam berbagai agama tadi itu, yang monoteismenya paling murni itu adalah agama Islam. Agama yang lain, Hindu jelas politeisme, ya. Agama Nasrani Trinity, 3-1. Kita boleh sebut agama-agama tadi, dinamisme, animisme, dan yang paling tinggi konsep ketuhanannya adalah agama Islam. Bahkan syahadat kita dimulai dengan pernyataan la ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan. Nyai Roro Kidul bukan Tuhan. Kiai Sapu Jagat bukan Tuhan. Harimau bukan Tuhan. Sebalik bala bukan Tuhan. Mereka mungkin ada, tapi makhluk gaib, jin namanya. Tidak boleh disembah. Karena satu-satunya Tuhan adalah Allah. La ilaha illallah. Nah, jadi konsep Tuhannya paling tinggi. Tetapi dalam kenyataannya, kita yang konsep Tuhannya paling tinggi ini sering diturunkan lagi menjadi henoteisme. Ya. Dalam suatu urusan, sholat iya, tapi masih juga kasih sesembahan, masih ada keyakinan. Di Gunung Solawah itu ada datuk siapa. Kalau kita ke sana ya kasih hormat sama dia. Kulon nuwun kata orang Jogja. Itu berarti henoteisme. Bahkan kadang-kadang kita menuhankan nafsu kita, diri kita sendiri kita jadikan sebagai Tuhan. Maka konsep tauhid yang benar itu adalah kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya pusat, sebagai satu-satunya kekuatan, sebagai satu-satunya sesembahan kita. La ilaha illa Allah. Kenapa disebut Allah namanya? Karena Allah sendiri yang memberitahu pada kita bahwa nama Tuhanmu itu, nama aku ini adalah Allah. Qul huwa Allahu ahad. Allahu la ilaha illa huwa, dan seterusnya. Jadi sangat clear, sangat jelas konsep Tuhan dalam agama kita, agama Islam ini. Cuman kadang-kadang kita yang menurunkannya menjadi henoteisme. Padahal sebagai poin terakhir, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak senang apabila orang mensekutukannya. Dalam istilah yang lebih populer, Allah tidak senang diselingkuhi. Ya. Kenapa tidak senang? Karena Allah Maha tahu seluruh tindakan kita. Ya. Waktu malam-malam sholat tahajud, mohon pada Allah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Kenapa dia, ini orang lagi cari jodoh, mahasiswa ya. Ya Allah, kenapa dia susah sekali ditaklukkan hatinya? Padahal sore sebelumnya dia datang ke dukun mana, datang ke kaki gunung mana, minta tolong pada dewa yang sana. Allah nggak tahu itu. Jadi wajar kalau Allah tidak mau diselingkuhi. Inna syirka la zulmun azim. Syirik, menselingkuhi Allah, menduakan Allah itu adalah dosa terbesar. Innallaha
la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Kalau tangan kita memegang sesuatu yang tidak halal untuk dipegang, aku itu sebagai dosa, minta ampun pada Allah, tutup dosa itu dengan menggunakan tangan untuk memperoleh pahala, maka insya Allah kita akan diampuni oleh Allah. Kalau mata melihat sesuatu yang tidak boleh, tidak halal dipandang berlama-lama, aku itu sebagai dosa, minta ampun pada Allah, ganti dosa itu dengan kegiatan mata yang mendatangkan pahala. Insya Allah Allah akan mengampuni kita. Tapi kalau dosa syirik tadi itu Allah tidak ampuni. Nauzubillahi min zalik. Hadirin dan berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sesuai arahan Pak Rektor tadi, setengah jam sudah lewat. Mudah-mudahan kuliah singkat kita ini bisa menambah keyakinan kita, memperkuat akidah kita, ya, bahwa secara objektif liyuzhirahu ala dini kullih, itu agama Islam memang memiliki banyak keunggulan dengan agama yang lain. Yang pertama adalah konsep Tuhan yang paling tinggi, dan ada banyak keunggulan-keunggulan yang lain yang tidak mungkin kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan kenyataannya bagi orang yang mau berpikir rasional di barat sana, di Amerika, di Inggris, dan dimanapun, pertumbuhan agama Islam bagi masyarakat yang suka berpikir yang jernih itu adalah terbesar. Islam berkembang sangat pesat di sana, walaupun kita juga harus berjuang, karena ternyata di negeri mereka kita berhasil, tapi di negeri kita sendiri, di daerah-daerah perbatasan kita digerogoti, ya terutama lebih pada soal ekonomi tadi. Bagi orang yang sudah selesai ekonomi, yang betul-betul mencari keyakinan, mencari kebenaran, insya Allah dia akan bertemu dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selesai sudah. Ya, ya.